Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pembukaan dulu nggak sih? Ya udah, siapa yang buka itu? Perkenalan aja, langsung bahas satu-satu. Gimana? Kayak salam-salam. Heeh. Aku buka ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai integral tentu dan integral tak tentu. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Salsa Regina Utami dengan NPM 211060076. Lalu Salma Syafi Safira dengan NPM 211060075. Saya sendiri Ulfa Erlina dengan NPM 211060189. Lalu Messi Jasetia dengan NPM 211060128. Lalu Rahmaida dengan 211060065 dan Oktalina dengan NPM 211060061. Materi padanya saya persilahkan. Siapa nomor 1? Aku aja ya. Silakan. Baiklah, saya Oktalina dengan NPM 2111060061. Saya akan menjelaskan contoh soal materi pertama. Berapakah nilai dari integral 2 mendekati 0 x pangkat 3 dx? Jawab. Integral 2 mendekati 0 x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1, semua rumus ditambahin 1. Mendekati 2 dan 0 sama dengan X turun 3 plus 1 sama dengan 4 per 3 plus 1 sama dengan 4. Sama dengan nilai di depan X ada 1, yaitu 1. 4 turun menjadi penyebutnya 1/4. X mengikuti, 4 mengikuti. Sama dengan 1/4 X pangkat 4 disubstitusikan. X-nya disubstitusikan dengan angka 2 dan 0. 1/4 X diganti dengan 2 jadi 1/4 X kali 2 pangkat 4 min 1/4 X diganti dengan 0. 1/4 dikali 0 pangkat 4 sama dengan 1/4 mengikuti 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1/4 dikali 16 min 1/4 dikali 0 pangkat 4 sama dengan 0. Hasil dari 1/4 dikali 16 min 0 sama dengan 4. Untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Aku ya. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Maida dengan NPM 21110600065. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2, yaitu integral dengan batas atas 2 dan batas bawah min 1 X pangkat 4 dx. Hasilnya sama dengan 1/5 X pangkat 5 integral 2 batas atas 2 batas bawah min 1 sama dengan 1/5 lalu disubstitusikan 1/5 X-nya 2 pangkat 5 negatif 1/5 X-nya menjadi min 1 pangkat 5
sama dengan 1/5 dikali 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 negatif buka kurung 1/5 min 1 tutup kurung sama dengan 32/5 negatif buka kurung negatif 4/5 sama dengan 32/5 ditambah 4/5 sama dengan 36/5 atau bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 5, 7, 1/5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Geser PPT-nya. Ntar lagi lemot. Baik, saya akan melanjutkan nomor 3, yaitu integral 2 menuju min 1. 3x kuadrat min 2x plus 3. Nah, kita buang dalam kurungnya, lalu diturunkan menjadi 3x pangkat 2. Itu kalau diintegralkan, integral itu pangkat ditambah 1, lalu setelah pangkat tambah 1 itu diturunkan menjadi penyebut. Berarti 3x pangkat 2 itu menjadi 3x pangkat 2 plus 1, lalu 2 plus 1-nya turun menjadi penyebut. Lagi min 2x dipangkatkan 1 tambah 1. Satunya itu dari x. X yang tidak berpangkat itu sama saja dengan x pangkat 1. Jadi 1 tambah 1 itu dijadikan pangkat, lalu turun menjadi penyebut. Lalu lagi plus 3, kalau diintegralkan menjadi 3x. Nah, setelah itu 3x, 2 tambah 1 itu 3, lalu 2 tambah 1 itu 3, berarti habis ya, 3/3, lalu menjadi x pangkat 3. Lalu lagi min 2x plus 2x pangkat 1 plus 1, itu kan 2, lalu yang bawahnya, penyebutnya 1 tambah 1 itu juga 2, berarti 2 dibagi 2 itu habis, lalu turun menjadi x pangkat 2. Lalu plus 3x itu tetap. Nah, setelah itu kita masukkan integralnya tadi, x itu menjadi 2. 2 dipangkatkan 3, 2 pangkat 3 itu 8, lalu min x pangkat 2, x-nya itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, lalu plus 3 dikali 2, itu sama dengan 6, lalu dikurang x pangkat 3 itu x-nya diganti dengan min 1, jadi semuanya diganti dengan min 1. Berarti min 1 pangkat 3 itu min 1, lalu min 1 pangkat 2 itu min 1, lalu 3 dikali min 1 itu min 3. Nah, kerjakan yang kiri dulu, yang dalam kurung yang kiri dulu.
8 dikurang 4 itu 4, 4 tambah 6 itu 10, minusnya diturunin dulu, kita kerjakan yang dalam kurung yang sebelah kanan, min 1 itu min 2, min 2, min 3 itu min 5. Nah, 10 dikurang min 5, min ketemu min itu plus, jadi 10 plus 5 sama dengan 15. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya aja nomor 4. Saya keempat ya. Iya, Messi. Ya. Yang keempat itu integral 2 mendekati 1, buka kurung 4, X min 3, pangkat 3, plus 7, tutup kurung dx. Sama dengan 4/4, X pangkat 4 ditambah 7X. X pangkat 4 ditambah 7X, integral 2 mendekati 1, 1/4 buka kurung 2, pangkat 4 ditambah 7 pangkat 2, integral 2 mendekati 2, 1. Sama dengan buka kurung per 4, X pangkat 4 ditambah 7, buka kurung 2, dikurang buka kurung 1/4 ditambah 7, buka kurung 1. 18 dikurang 29/4, hasilnya 43/4. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Perkenalkan, nama saya Salma Safi Safira dengan NPM 2111060075. Nilai dari integral 1/4, 1 per W2 dW, yaitu karena di sini letak W kuadrat ada di bagian penyebut, maka kita akan membuat agar W kuadrat sejajar dengan 1 atau pembilangnya. Maka akan dipositifkan menjadi integral 1/4 W min 2 dW. Kemudian W pangkat min 2 ini akan dipositifkan menjadi 1 per min 1 W pangkat 1 min 1 dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Min 1 ini merupakan hasil dari min 2 ditambah 1. Kemudian W min 1 ini dipositifkan menjadi min 1 per W dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Kemudian min 1 per W ini disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawah, jadi min 1/4 dikurang min 1/1, hasilnya min 1/4 ditambah 1, hasilnya 3/4. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan nomor 6, yaitu integral dari 3 menuju 1, 2 per T pangkat 3 dt. Nah, T pangkat 3 ini bisa kita jadikan pembilang dengan cara 2 dikali T pangkat min 3. Jadi pangkatnya itu berubah menjadi min, tapi T-nya itu berubah menjadi kali. Berarti 2 dikali T min 3. Lalu kita integralkan 2T min 3 menjadi 2T min 3 ditambah 1, lalu min 3 plus 1-nya itu turun ke bawah menjadi 2 min 3 plus 1 itu min 2, berarti 2 per min 2, T min 3 plus 1 itu min 2. Nah, 2 dibagi min 2 itu min 1. Min 1 nggak usah ditulis, langsung saja menjadi min T. Min T pangkat min 2. Nah, habis itu kita masukkan 3 ke variabel T. Kita masukkan 3 dikali, bentar.
Mungkin terjadi kesalahan ya. Saya videokan melalui buku. Saya tulis di sini. Kelihatan nggak sih? Agak buram. Buram Ulfa. Baik, saya akan lanjutkan. Mungkin tadi terjadi integral 3 menuju batas dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Ubah T. Nah, lalu kita masuk 1 T3 itu dikurang, ini maksudnya kita min 1 itu dikurang, iya ding min 1 per T 1 kuadrat di sini itu min 1 tiganya 1. Berarti itu min 1, lalu min 1 per 9 dikurang, min ketemu min itu kan plus. Jadi plus 1. Hasilnya sama dengan min 1. Karena 1 ini kan sendiri, jadi kita buat penyebut 9 dikali 1. Itu 9, berarti cara ngitungnya min 1 per 9 ditambah 9 per 9, jadi min 8 per 9. Nah, ini hasilnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Belum ganti slide ya? Belum. Baik, saya Salsa Regina Utami dengan NPM 2111060076 akan menjelaskan nomor 7. Integral Integral 4 menuju 0 akar T sama dengan integral 4 menuju 0 T pangkat 1 per 2. Sama dengan T 1 per 2 ditambah 1 per 1 per 2 tambah 1 batas atas 4, batas bawah 0. Sama dengan T 3 per 2. 3 per 2 dari 1 per 2 ditambah 1. Per 3 per 2. Dari 1 per 2 ditambah 1. Sama dengan 2 per 3 T pangkat 3 per 2. Sama dengan 2 per 3 dikali 4 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 dikali 0 pangkat 3 per 2. Hasilnya 3 per 2 per 3, 2 akar 4 per 3. Baik, untuk penjelasan nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 8. Integral batas atas 8, batas bawah 1. Akar W, akar 3W, dW. Sama dengan integral batas atas 8, batas bawah 1. Akar 3W kita akan buat menjadi seperti ini, yaitu W turun. Akar 3 yang ada di sini kita buat menjadi 1 per 3. Sama dengan W turun 1 per 3 menurut rumus ditambahin 1 per 1 per 3 turun 1 per 3 ditambahin 1. Batas atas dengan batas atas 8, batas bawah 1. Sama dengan W 1 per 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 3. 1 per 3 ditambah 1 sama dengan 4 per 3. Sama dengan 3 per 4. 3 per 4, jadi 3 per 4 karena dia menjadi bilangan di depan W. Maka kita balikan menjadi 3 per 4. W, 4 per 3 turun, sama dengan 3 per 4, kita substitusikan W ke 8 dan 1. 3 per 4 dikali, W diganti menjadi 8, 3 per 4 dikali 8, 4 per 3 turun, sama dengan 3 per 4, W diganti dengan 1, jadi 3 per 4 dikali 1, sama dengan 4 per 3. Sama dengan 3 per 4 dikali 8, pangkat 4 per 3, min 3 per 4 dikali 1, pangkat 4 per 3, sama dengan 3 per 4, 3 akar 8 pangkat 4. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Rekan saya, silakan. nomor 9.
integral 0 ke 1, 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5 dx. Di sini sama dengan 2 per 5, x pangkat 5 dikurang 3 per 3, x pangkat 3 ditambah 5. 5 dan 3 ini merupakan hasil dari 4 ditambah 1 dan 3 ditambah 1. Kemudian 2 per 5, x pangkat 5, karena 3 dibagi 3 hasilnya 1, jadi ditulis 1 x pangkat 3 ditambah 5x dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian kita substitusikan 2 per 5 x pangkat 5 min x pangkat 3 ditambah 5x ini dengan batas bawah dan batas atas, yaitu 2 per 5 dikurang 1 ditambah 5, hasilnya 21 per 5. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10 dengan integral mempunyai nilai batas atas 1, batas bawah 0. Buka kurung x kuadrat ditambah 2x tutup kurung pangkat 2 dx. Sama dengan integral mempunyai nilai batas atas 1, batas bawah 0 itu dicari dulu x pangkat 2 plus 2x pangkat 2 itu disebar, pokoknya dicari dulu, baru hasilnya ketemu jadi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Seharusnya itu 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dx. Yang hasilnya sama dengan 1 per 5x pangkat 5 ditambah 4 per 4x pangkat 4 ditambah 4 per 3x pangkat 3. Lalu disubstitusikan x-nya 1 karena 0 itu bisa ditulis, bisa juga tidak ditulis, makanya yang disubstitusikan hanyalah 1 saja. Jadi sama dengan 1 per 5 ditambah buka kurung 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 4 ditambah 4 per 3 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 ditambah 4 per 3. Lalu disamakan penyebutnya menjadi sama dengan 152 per 60. Disederhanakan lagi menjadi 232 per 60. Lalu disederhanakan kembali dibagi 4 menjadi 8 per 15. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Ini penjelasan materi dari pembahasan soal mengenai integral tentu. Selanjutnya kami akan bahas mengenai integral trigonometri.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang integral trigonometri. Integral trigonometri adalah integral yang memuat fungsi trigonometri, di mana integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan trigonometri. Dengan rumus-rumusnya, rumus-rumus dasar integral trigonometri 1 yaitu yang pertama integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, kemudian yang kedua integral sin ax ditambah b dx sama dengan min 1 per a cos ax ditambah b ditambah c, kemudian integral cos x dx sama dengan sin x plus c, kemudian integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per a sin ax plus b ditambah c, kemudian integral sec 2 x dx sama dengan tan x ditambah c, kemudian yang keenam, integral cosec 2 x dx sama dengan min cot x ditambah c, kemudian selanjutnya integral tan x sec x dx sama dengan sec x plus c, dan yang kedelapan, integral cot X, cosec X dx sama dengan min cosec X plus C. Untuk rumus integral trigonometri 2 akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan rumusnya. Rumus dasar integral trigonometri 2. Yang pertama, apabila ada soal integral tan x dx itu sama dengan min ln cos x plus c. Lalu soal yang kedua, apabila ada integral kotangen x dx itu rumusnya ln sin x plus c. Lalu yang ketiga, integral kosekan x dx itu kosekan x dx itu sama dengan ln kosekan x min kotangen x plus c. Lalu selanjutnya, apabila ada soal integral sekan dx itu rumusnya ln sekan x plus tan x plus c. Selanjutnya, apabila ada soal integral sin pangkat nx cos x dx itu sama dengan 1 per n plus 1 sin n plus 1 x plus c. Terakhir, apabila ada soal integral cos pangkat nx sin x dx itu sama dengan min cos n plus 1. Baik. Nggak bahas turunan ya. Di sini ada turunan rumus turunan, turunan fungsi aljabar,
Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang turunan. Langsung saja ya rumusnya. Apabila f(x) itu kita turunkan jadi f aksen x. Contoh soalnya gimana? Misalnya gini contoh soalnya. 2x itu turunannya 2. Karena apa? X itu kan pangkat 1. 1 dikali 2 itu tetap 1. Jadi aksen x f gini. F mau diturunkan, I tetap F aksen X plus G aksen X. Lalu apabila yang ditanya itu pengurangan Fx min Gx, itu juga tetap F aksen X min G aksen X. Lalu kalau soal perkalian Gx itu F aksen X Gx plus Fx dikali G aksen X. Nah, udah gini aja. Lalu apabila ada soal pembagian, misal Fx per Gx itu rumusnya F aksen X di Gx min Fx dikali Gx dibagi Gx kuadrat. Baik, itulah rumus-rumus dari turunan. Maaf Ulpah, untuk contoh dari masing-masing itu gimana? Contoh perjumlahan. Ya. Oh, oke. Misal gini ya. Soal contoh penjumlahan. Misal 2x ditambah 3x. Ini kan 2x ini kita ibaratkan sebagai fx. Lalu 3x-nya ini kita ibaratkan sebagai gx. Nah, kita mau integral turunkan. Turunan dari 2x itu kan 2. Turunan dari 3x itu 3. Ini aksen ya, dibaca jadi aksen. 2 plus 3 itu 5. Jadi 2x plus 3x. Kalau mau diturunkan, itu menjadi 2 plus 3 sama dengan 5. Seperti itu. Kalau pengurangan juga sama. Dia harus diturunkan dulu semua, baru dikurangkan. Tapi kalau perkalian dengan pembagian itu beda caranya. Ya lebih rumit. Jadi, mau coba contohnya ya. Udah telat belum sih? Buram gambarnya kelihatan. Udah telat belum sih kita? Telat, guys. Udah lebih dari jam 10. Udah jam 10 lewat. Batasnya ngumpulnya kan jam 10. Telat. Ya udah, kita kumpul seadanya aja deh. Gimana lo? Bahas turunan aja sekarang.
Baik, itulah materi dari kami mengenai integral, turunan, dan juga pembahasan soal-soal. Sekian, apabila ada salah kata dari pengucapan dari kami, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.